Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas kimia terapan online. Ini adalah pertemuan ketiga selama kita mengalami isolasi diri. Semoga kalian semua sehat-sehat semua dan kita semua bisa ketemu di pertemuan offline setelah krisis ini selesai. Baik, hari ini saya akan membahas tentang perbedaan IPA dan ethylene glycol. Kemarin saya sudah sampaikan IPA itu adalah isopropil alkohol, ethylene glycol adalah kemungkinan pengganti atau bisa digunakan untuk mengganti IPA. Kemarin kita udah bicarakan bagaimana IPA bekerja menurunkan tegangan permukaan air. Jadi memang alkohol ini mempunyai banyak kegunaan. Kalau kita lihat struktur kimianya IPA seperti ini kan kemarin. Ini ada OH. Ini mengikat 3H. Ini juga mengikat 3H. Ingat, C kakinya 4, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3 kurang 1 tambahin H. Jadi kalau ada rantai C seperti ini, kemudian ada OH-nya, itu disebut dengan alkohol. Nah, ini disebut dengan 2-propanol. Kenapa 2-propanol? Kenapa 2? Karena terletak di C nomor 2. 1, 2, 3. Ya kan? Atau kalau C-nya di sini, C-nya di ujung, misalnya C, OH. H, sininya H3. Di ujung, ini namanya N-propanol. Ya. Nah, ingat propana itu kan 3 C-nya, ya. 2-propanol ini disebut juga dengan isopropil alkohol atau disingkat IPA, ya. Nah, sifat alkohol ini selain mampu menurunkan tegangan permukaan, kita tahu alkohol itu juga bisa sebagai antiseptik. Sekarang lagi ramai dengan antiseptik. Kemudian bisa juga dengan anti jamur, ya, anti mikroorganisme, antiseptik, anti jamur. Jadi keunggulan alkohol kita pakai sebagai larutan pembasah itu selain dia mampu menurunkan tegangan permukaan sehingga kualitas pembahasannya lebih bagus, sekaligus juga menjaga kebersihan si air pembasah itu supaya tidak mudah terjadi pembusukan, bau, keruh dan sebagainya akibat pembusukan yang disebabkan oleh jamur maupun oleh bakteri. Maka IPA berfungsi ganda di situ. Hanya kelemahannya, IPA ini mudah menguap. Jadi IPA ini menguap di titik didihnya itu sekitar 82,5 derajat. Sekitar 82,5 derajat untuk IPA, ya. Sehingga karena mudah menguap, ketika Anda tambahkan ke dalam larutan sebagai fungsi penurun tegangan permukaan untuk memperbaiki kualitas pembasahan air, itu nanti akan menguap. Anda tambah lagi, menguap lagi, tambah, menguap terus. Sehingga kita sering menambahkan. Sehingga penggunaan IPA ini relatif boros. Selain boros, ya, karena mudah menguap, IPA ini juga bau. Jadi selain mudah menguap dan juga berbau. Sehingga ketika Anda menggunakan IPA di ruangan tertutup itu berbahaya. Kenapa? Karena Anda akan menghisap banyak alkohol yang menguap dari IPA ini. Anda menyedot alkohol tiap hari kalau Anda bekerja di perusahaan percetakan yang menggunakan IPA di ruangan yang tertutup tanpa ada ventilasi atau tanpa ada penghisap uap atau gas. Itu agak berbahaya. Maka kemudian orang mencoba mencari pengganti IPA ini yang tidak terlalu berbau dan juga tidak mudah menguap, lebih tidak mudah menguap. Maka pilihan selanjutnya adalah di ethylene glycol. Jadi ethylene glycol ini rumusnya mirip dengan
IPA. C-nya cuma 2. C-nya cuma 2. Tapi dia mengikat OH-nya ada di dua-duanya. Kakinya kan 4 kan kalau C. Nah, jadi 4. Perhatikan. C-nya lebih pendek. Rantai C-nya lebih pendek dibandingkan IPA. IPA. Itu C, C, C. Gini kan. Oke, ini H, ini H, ini H. Seperti ini. Ya kan? Nah, karena sama-sama punya OH, ya kan? Maka ini sama-sama mempunyai sifat alkohol. Mempunyai sama-sama sifat alkohol. Hanya di sini OH-nya 2, disebut dengan etilen glikol, atau ini kalau nama lainnya bisa 1, 2, apa ini? Etanol, etanol, tapi karena 2 menjadi etandiol. Jadi nama lainnya etanol, sama ini sama. Oke. D itu kan 2, O-nya 2, berarti etandiol. 2 di mana? Di 1 dan 2. 1 dan 2. Oke. Keunggulannya apa? Salah satu keunggulan etilen glikol adalah selain dia kemampuan pembahasannya sama dan harusnya lebih baik daripada IPA, karena kalau dilihat struktur seperti ini, sifat yang lain adalah dia tidak mudah menguap dibandingkan ini. Ya kan? Jadi etilen glikol itu tidak mudah menguap dibandingkan dengan yang IPA. Ini IPA. Kok bisa tahu dari mana? Kalau orang kimia terapan kalian harus tahu. Saya tulis ulang etilen glikol biar kalian belajar terbiasa dengan rumus kimia. Ya kan? Kalau kita hitung berat molekulnya, kalian harus apa? C itu berapa? C itu 12. Kali 2 ada 2. Ada 24. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya kan? 6 kali 1 sama dengan 1, 6. Ya kan? O-nya berapa? 1, 2. O-nya 2 berapa? O itu berapa sih? Berat atomnya? Berat atomnya itu, O-nya itu 16. Kalikan berapa? 2. 32. Berapa ini? 2, 1, 62. Nah, kalau berat atom. Berat molekul, karena udah molekul ya. Molekul. Berat molekul etilen glikol. Berat molekul etilen glikol itu adalah 62. Nah, sementara kalau yang IPA, misalnya OH, H, kakinya 4, C, perhatikan, maka hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar nggak? Enggak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. H tambah C, 2, 3. Ya kan? C-nya ada 3. 3 kali 12. 36. Ini 8. 36. Apa lagi? O-nya 1. O-nya 1. 16 kali 1 sama 16. Kalau kita jumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Kalau kita jumlah, IPA berapa ini? 12, 0, 2, 6. Betul ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 60. Perhatikan nih. Berat IPA itu 60. IPA. Berat molekul etilen glikol itu 62. Beratan mana? Beratan ini kan. Semakin berat, semakin susah untuk menguap. Maka ini menguap di sekitar suhu 192,6 derajat Celcius. Mendidih jadi uap. Yang ini sekitar 82,5 derajat Celcius. Oke. Jadi karena si etilen glikol ini
tidak mudah menguap dibandingkan si alkohol, maka pemakaiannya seharusnya lebih ngirit. Cuma berapa perbandingan pemakaian antara etilen glikol dan alkohol itu memang masih perlu diuji di lapangan. Salah satu pengujian yang sudah dilakukan oleh teman kalian itu cukup 2% dari etilen glikol itu mampu memberikan kualitas cetak yang lebih baik, ya. Oke. Demikian kuliah terapan hari ini. Kita bertemu lain waktu. Intinya kalian udah tahu bahwa ada kemungkinan etilen glikol atau IPA yang bisa digunakan. Kalian bisa memilih salah satunya dan yang lebih baik seharusnya ini karena tidak mudah menguap. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.